di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Semenjak kita lahir ke dunia, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, terus akhirnya sampai datang ajal tiba. Kalau kita mau merenung dan perhatikan, setidaknya ada 4 daripada golongan manusia bagaimana kelak akhir hayat hidupnya di dunia ini. Yang pertama, ada manusia yang semenjak akil baliknya, baik dia, soleh dia, pintar dia, cerdas dia, cakap dalam ibadah, mantap keimanannya, terus istiqomah sampai dewasa, berumah tangga, dan akhirnya pun Allah takdirkan sampai berumur 50, 60, bahkan lanjut usia, Allah takdirkan istiqomah, ajal berakhir dengan husnul khotimah, alhamdulillah. Artinya semenjak akil baliknya terus sampai akhir hayatnya betul-betul berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, berakhir hayatnya dengan husnul khotimah. Ada lagi yang nomor 2. Semenjak akil balik, masa remaja, luar biasa. Apapun maksiat munkarat pernah dicobanya. Apapun bentuk kejahatan, kezaliman pernah dilakukannya. Luar biasa, terhias hari-hari di masa remaja dewasa dengan aneka dosa-dosa dan bahkan durhaka yang teramat sangat, bukan hanya kepada Allah dan bahkan kepada kedua orang tuanya. Ringkasnya, luar biasa, hidup dan kehidupannya jauh dari nilai-nilai yang diridai Allah. Jangankan menjalankan perintah-perintahnya, hidupnya senantiasa terhias bergelimang dengan dosa. Tapi siapa nyangka, siapa yang mengira, saat-saat pertengahan dan akhir hayatnya dia taubatan nasuha, dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia istiqomah, dia banyak bertobat, dia insafi, dia sadari masa lalunya yang kelam. Kemudian dia berubah total, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amal soleh. Terus ketika malaikat Israel datang memisahkan ruh dari jasadnya, asyik dia terus istiqomah di jalan Allah, berakhir hayatnya dengan husnul khatimah. Allah karim. Ada lagi yang ketiga. Semenjak akil balik, dahsyat dosa besar yang dilakukannya. Terus dewasa, berumah tangga, masuk usianya 40 tahun, 50 tahun dan seterusnya, usia semakin bertambah. Seolah berkata dalam hatinya, nanti saja aku taubat. Aku masih sibuk, nanti saja kalau sudah pensiun, nanti saja kalau sudah urusan proyek selesai, nanti saja aku akan taubatan nasuha. Namun ajal datang, belum sempat bertobat, berakhirlah hayatnya dengan su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Ada lagi yang keempat. Luar biasa dia. Buruk. Hidupnya bergelimang dosa. Apapun dosa pernah dicobanya. Namun di akhir hayatnya dia menyadari, menginsafi. Bahkan kita sering dengar wafatnya, meninggalnya saja dalam keadaan berada di masjid, dalam keadaan usai tahiyat. Akhirnya husnul khatimah. Bagaimana dengan kita? Wallahu a'lam bishawab.
Karenanya yang terpenting kita harus menyadari Allah lebih suka, Allah lebih senang kepada pendosa yang bertobat ketimbang ahli taat yang sombong angkuh seolah kunci surga sudah di tangannya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah amat sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan dirinya. Sejarah mencatat bagaimana orang-orang soleh yang akhirnya terperangkap di akhir hayatnya menjadi su'ul khotimah. Sejarah pun mencatat jangan jauh-jauh bagaimana sahabat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar radhiyallahu an, sadis, bengis, tidak boleh melihat anak yang baru lahir laki-laki dipendamnya, dikuburnya. Tapi siapa yang menyangka ketika hidayah masuk justru menjadi pembela utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang macam-macam dengan Rasulullah berhadapan dengan aku, dan luar biasa makamnya saja berdampingan dengan Al-Mustafa Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Siapapun kita, apapun kita, yang terpenting adalah al-qayyisu man dana nafsah. Orang yang pintar adalah orang yang mengagamakan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia banyak beramal soleh untuk menjemput datangnya kematian. Kita tidak tahu usai Jumatan, malam nanti, esok, lusa, beberapa hari, minggu ke depan, wallahu a'lam. Yang jelas apabila ajal datang, idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah sampai, telah datang, dia tidak tinggal lagi, tak bisa untuk berakhir ataupun maju walau hanya sesaat. Oleh karenanya, mari umur yang tersisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Janganlah ditunda-tunda. Yakin dan percayalah, betapapun banyak khilaf salah kita, Allah Ghafurur Rahim, amat sangat maha pengampun, lagi amat sangat belas kasih sayang. Tentu kita ingin akhir hayat kita husnul khotimah. Itulah sebabnya kita selalu mohon dan berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah ya husnul khotimah. Kita mohon akhir hayat yang husnul khotimah. Ketika kita nanti wafat, ajal datang, malaikat Israel memisahkan roh dari jasad kita. Cukup sudah, kafa bil mauti wa aidha. Cukup kematian sebagai sebuah pelajaran. Ternyata akhirnya kita pun hanya membawa beberapa lembar kain kapan saja. Kendaraan kita hanya kurung batang saja. Toh akhirnya kita akan disolatkan. Karenanya solat, sebelum disolatkan, dibawa ke pemakaman, masuk ke dalam liang lahat. Tuhlah rumah kita, rumah masa depan kita. Ternyata luasnya hanya 2 kali 80 cm saja. Ketika yang mengantarkan kita beberapa langkah meninggalkan kita semua, disitulah kita berhadapan dengan malaikat munkar dan nakir. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma dinuka, wa ma kiblatuka, dan seterusnya. Ya Allah, ternyata yang kita bawa adalah amal soleh. Karenanya selagi hayat dikandung badan, manfaatkan hidup ini untuk senantiasa banyak mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Semoga kita tergolongkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wasallam, hamba Allah yang dilayakkan dan dipantaskan terus senantiasa sebagaimana suratul Fatihah ketika kita salat kita ulang-ulang kita baca, kita senantiasa mohon ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami senantiasa ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Semoga umur yang tersisa ini senantiasa hidayah menghiasi kita, taufik senantiasa ada pada diri kita, inayah datang pada kita. Insya Allah sibukkan diri kita dengan masing-masing untuk banyak mempersiapkan hari esok kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah tiap-tiap kamu, tiap-tiap diri mempersiapkan bekal apa saja yang sudah disiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwa senantiasa pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah amat sangat mengetahui dengan detail apa-apa yang kamu perbuat. Ya Allah, jadikan ya Allah kami hamba-hamba-Mu ya Allah yang senantiasa mendapatkan limpahan maghfirah-Mu. Jadikan kami semua hamba-hamba-Mu ya Allah yang istiqomah di jalan-Mu ya Allah, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amal soleh, dan terhias diri ini terhias dengan akhlakul karimah sehingga waktu yang tersisa bagus hablum minallah kami ya Allah, bagus hablum minan nas kami. Dan jadikan ya Allah satu saat ajal datang menjemput, takdirkan akhir hayat kami husnul khatimah, mampukan ucapan terakhir di dunia ini dengan kalimatut thayyibah, kalimatut tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu